pusing, tugas sama jadwal aku nih kayak banget. Aku nggak bisa bantu sih, tapi cari solusi aja yuk. Solusi apaan? Mungkin nonton podcast. Podcast apa emangnya? Podcast tentang caranya imbangin pola hidup. Boleh deh coba. Halo guys, welcome back to Talk to the Talk. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Dada? Kita mau bahas tentang pola hidup seimbang untuk hidup sehat, guys. Wah, menarik banget ya. Apa sih itu pola hidup seimbang? Masa kalian pada nggak tahu sih? Enggak, apa ya itu? Jadi pola hidup seimbang untuk hidup sehat itu adalah sebuah konsep yang menekankan pada keseimbangan kehidupan kita agar tubuh dan otak kita dapat berjalan secara optimal. Kira-kira ada data nggak sih yang menguatkan itu? Ada. Tadi kita bertiga udah sempat baca jurnal ya. Berdasarkan jurnal ini, terdapat 81,6% siswa SMA di Indonesia yang mengalami tingkat stres akademik rendah. Sumpah, Tuh, ya 81% tinggi banget. tinggi banget loh, sumpah. Nah, makanya untuk membahas lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa komen ya yang punya pengalaman serupa. Atau langsung komen aja ya, mumpung lagi live nih. Emang bakal dijawab? Ya harusnya sih dijawab ya. Yaudah coba komen. Baik banget nih komennya. Dar, Jas. Iya, coba Wow. ini ada bagaimana cara mengetahui, terus berapa pentingnya kesehatan mental, ada Hmm. tips-tipsnya juga nih yang ditanyain. Tapi ada satu yang menarik. Apa tuh? Dari Areta. Dia nyeritain pengalaman temennya Citra stres karena banyak tugas. Waduh, gimana tuh tim? Nah, kebetulan banget nih ya, kita bertiga udah mengundang seorang psikolog yang bernama Kak Dewi Wafida. Mungkin kita bisa langsung ajukan pertanyaan aja ya ke dia ya. Iya. Langsung aja. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengetahui atau menyadari apakah kita sudah mencapai fase stres atau membutuhkan bimbingan psikolog? Cara mengetahui apakah kita sudah menyadari bahwa kita sudah mulai stres, pertama itu mudah marah, frustasi, dan cemas, susah tidur, merasa kewalahan, capek gitu, tidak kayaknya tidak apa-apa tapi kok capek terus gitu. Terus bingung, kayak tidak berharga, tidak berguna. Terus suasana hati juga berubah-ubah. Terus ada juga seperti gejala fisik, gangguan tidur tadi, jantung berdebar-debar, mudah berkeringat, pusing, mual, sakit kepala. Bahkan sekarang ini lebih banyak lagi orang yang mulai dengan gangguan pencernaan seperti GERD atau MAH. Nah, pertanyaan kedua ini, seberapa pentingnya kesehatan mental bagi pertumbuhan remaja dan bagaimana cara menjaga kestabilannya? Seberapa pentingnya kesehatan mental bagi pertumbuhan remaja? Sangat penting ya, karena mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, berperilaku terhadap sekeliling maupun sekitarnya, dan kestabilan mental juga dapat membantu untuk remaja itu seperti mengelola stres, kecemasan, dan tekanan-tekanan yang sosial seperti bullying remaja itu ya. Terus juga dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasinya belajar dapat meningkat. Dan juga kadang-kadang juga perlu juga untuk membangun hubungan sosial yang baik. Dengan berpikir positif juga merasa bahagia dan jadi ada kepuasan terhadap diri sendiri. Cara menjaganya yaitu menjalani tadi pola hidup yang sehat, menghindari kebiasaan buruk, juga kalau perlu bisa konsultasi dengan psikologis gitu ya. Terus juga kadang-kadang juga kayak istilah sekarang itu me time ya, supaya dapat menghadapi kehidupan sekarang ini yang banyak tantangannya juga. Dan yang terakhir, adakah tips untuk remaja kayak kita untuk menjaga pola hidup yang seimbang di tengah kesibukan kita? Remaja untuk menerapkan pola hidup sehat di tengah kesibukan, pertama untuk rajin berolahraga, misalnya 30 menit setiap hari dengan berjalan kaki atau bersih-bersih rumah, makan sehat dengan buah sayur, karbohidrat dan protein yang cukup, dan juga untuk cukup tidur, minum air putih, dan juga mengelola stres seperti jangan takut untuk meminta bantuan jika membutuhkan, dan juga menjaga hubungan yang baik terhadap orang tua,
kakak adik maupun teman. Nah, dari jawaban Kak Dewi Novida, kita bisa nyimpulin nih, kalau pentingnya kita untuk menjaga relasi dengan keluarga, relasi dengan teman, terus juga penting untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang positif, seperti nih, apa tuh testing? Itu olahraga seperti lari-lari, jalan-jalan gitu. Terus kita juga harus tidur yang cukup. Selain itu, kita juga harus mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan sehat. Yes. Nah itu dia. Dan kalau kalian udah ngerasa kayak stres banget, terus habis itu mulai mabok makan atau mulai pusing gitu, kalian bisa langsung aja cek kesehatan kalian. Kalian bisa datang ke psikolog atau ke dokter, biar kesehatan kalian tuh juga terjamin. Yes, benar banget. Nah, kita punya quotes dalam bahasa Inggris. Let's make small changes towards our lifestyle for a bigger and better future ahead. Live in harmony, Sofrosini. Yes, karena pola hidup seimbang dapat menjaga kesehatan kamu. See you in the next podcast. Bye. Tuh Cid, dengar kan tadi, kamu tuh sekarang harus bikin skala prioritas biar nggak kayak gini nih jadwalnya nih, apaan itu. Habis itu, kamu makannya tuh juga yang cukup, terus 3 kali sehari, jangan telat terus. Ya. Habis itu, yang terakhir, kamu tuh juga harus ngontrol emosimu biar nggak kayak tadi tuh, kedengeran tahu sampai kamarku. Emang iya? Ya iyalah, kamar kita lo sebelahan doang. Iya sih. Terus kayaknya kamu butuh healing nggak sih, me time gitu. Iya kayaknya sih. Udah, mau main nggak? Sekarang banget. Enggak, tahun depan. Ya sekarang lah. Ayo. Daripada di kamar terus. Ya iya, daripada kamu kerjain ini banyak banget nih. Ya udahlah yuk.